Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori atom Rutherford dan teori atom Niels Bohr. Oke. Perkenalkan, nama saya Zaskia Pidiani beserta teman kelompok saya. Nama saya Asri Ramdhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, ahli fisika yang berasal dari Inggris bernama Ernest Rutherford beserta temannya Geiger dan Marsden melakukan eksperimen yang dikenal dengan penghamburan partikel alfa oleh selaput tipis emas. Ia menemukan bahwa uranium dan senyawa-senyawanya secara spontan memancarkan partikel-partikel. Partikel yang dipancarkan tersebut ada yang bermuatan listrik dan memiliki sifat yang sama dengan sinar katode atau elektron. Unsur-unsur yang memancarkan sinar tersebut disebut unsur radioaktif. Dan sinar yang dipancarkan juga disebut sinar radioaktif. 3 macam sinar radioaktif. Yang pertama, sinar alfa yang bermuatan positif. Yang kedua, sinar beta yang bermuatan negatif. Dan yang ketiga, sinar gamma yang tidak bermuatan. Sinar alfa dan beta merupakan radiasi partikel. Setiap partikel sinar alfa bermuatan plus 2 dengan massa 4 SMR. Sedangkan partikel sinar beta sama dengan elektron yang bermuatan minus 1 dan massa yang dianggap sama dengan 0. Adapun sinar gamma adalah radiasi elektromagnet yang tidak bermassa dan tidak bermuatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agus Tri Ramdhani. Setelah berkali-kali melakukan percobaan, akhirnya Rutherford berhasil menemukan beberapa fakta sebagai berikut. 1. Sebagian besar partikel alfa menembus selaput tipis emas. Hal ini berarti sebagian besar atom merupakan ruang kosong. 2. Hanya sedikit dari partikel alfa bermuatan positif tidak dibelokkan keluar oleh partikel. Hal ini menunjukkan adanya partikel yang bermuatan positif yang dapat membelokkan partikel alfa. 3. Lebih sedikit lagi daripada partikel alfa tersebut terpantul dari selaput tipis emas. Berdasarkan fenomena tersebut, maka Ernest Rutherford mengusulkan satu teori yang dikenal sebagai teori atom Rutherford sebagai berikut. A. Sebagian besar atom merupakan permukaan yang kosong atau hampa. 2. B. Sebagian kecil dari partikel alfa yang lewat akan dibelokkan dan sedikit sekali yang dipantulkan, sedangkan sebagian besar lainnya tidak mengalami hambatan. C. Penyebaran partikel alfa tidak dipengaruhi oleh adanya awan elektron. D. Atom memiliki inti atom yang bermuatan positif dan menjadi pusat massa atom. E. Elektron yang memiliki muatan negatif bergerak mengelilingi inti atom yang bermuatan positif dengan kecepatan yang sangat tinggi. F. Atom itu sendiri memiliki diameter 105 kali diameter nukleus. G. Jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sementara atom bersifat netral. Selanjutnya, kelebihan teori atom Rutherford akan dijelaskan oleh Rizky Farhani. Sekarang Rizky. Satu, eksperimen yang hasil Usaha Rizky. dari kelas yang tadi. 2.
model atom. Tak garang itu guru. Hasil merupakan daripada atom dan isi atom. 3. Atom menggambarkan arah gerak elektron yang memiliki muatan negatif di sekeliling inti atom. 4. Model Rutherford. Jadi kemudian mengerti khususnya dalam menggambarkan struktur atom dan kelemahan dari atom Rutherford. 1. Model atom Rutherford menyebabkan stabilitas atom dan derajat elektron tidak dapat jatuh ke isi atom. 2. Tidak mampu menjelaskan derajat mekanis atom hidrogen. 3. Pada model atom Rutherford, elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti dapat yang jatuh ke inti, namun faktanya elektron tapi tetap hadir di lintasan. 4. Tidak bisa menjelaskan cara informasi dari inti atom dan derajat dari elektron. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model atom Rutherford. Di dalam model atom Rutherford terdapat nukleus, elektron, dan orbit. Selanjutnya yaitu teori atom Niels Bohr. Di tahun 1913, seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menggunakan model atom nukleus Rutherford dan teori kuantum Planck. Eksperimen yang dilakukan oleh Bohr menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom terdiri dari proton dan neutron. Dan di lintasan-lintasan tertentu yang disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi telah mengelilingi inti atom, maka elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Selanjutnya, dugaan atau hipotesis dari teori atom Bohr. Yang pertama, elektron dapat berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain berdasarkan tingkatan energi. Elektron akan berpindah ke orbit yang memiliki energi lebih tinggi jika elektron menyerap energi yang besarnya sama dengan energi antara kedua orbit yang bersangkutan. Yang kedua, selama dalam orbitnya, elektron dalam keadaan stasioner dan tidak memancarkan energi. Yang ketiga, jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih tinggi, maka atom dalam molekul berada dalam tingkatan tereksitasi atau excited state. Jika elektron berpindah dan menempati orbit yang lebih rendah, maka atom dalam molekul berada dalam tingkat dasar atau ground state. Yang keempat yaitu elektron mengelilingi inti atom dalam orbit-orbit tertentu yang berbentuk lingkaran yang sering disebut sebagai kulit-kulit elektron. Kulit-kulit elektron dinyatakan dalam bentuk notasi K, L, M, N, dan seterusnya. Yang kelima yaitu energi yang dimiliki elektron pada masing-masing orbit dapat mempengaruhi besar kecilnya lingkaran orbit. Makin tinggi energi elektron dalam orbit, maka makin besar pula lingkaran orbitnya dan sebaliknya. Selanjutnya, kelebihan teori atom Bohr akan dijelaskan oleh Agus Sri Ramdhani. Kelebihan teori atom Bohr. 1. Mampu memperbaiki kelemahan dari teori atom Rutherford. 2. Mampu menjelaskan bagaimana elektron dapat bergerak mengelilingi inti tanpa kehilangan energi kinetiknya sehingga tidak jatuh ke dalam inti atom. 3. Dapat menjelaskan lintasan elektron dan elektron tersebut mengelilingi inti atom. 4. Model atom Bohr mampu menjelaskan garis spektrum pancaran atau emisi ataupun serapan absorpsi dari atom hidrogen. Selanjutnya, kelemahan teori atom Bohr akan dijelaskan oleh
menghargai anak buah dan kemudian tidak dapat memproduksi tempat tidak dapat menerangkan hanya garis kira atau harus spektrum yaitu 2 atau lebih garis yang sangat mendekatkan. Baik, sekian presentasi dari kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Terima buat semua angkatan kasih kita bisa. Pak Is, kemarin sudah bertanya namanya dulu. Baik, silahkan. Namanya temannya. Sebut namanya ya, namanya. Terus pakai stikinan aja biar ada stikinannya. Ya. Dan nanti itu dimasukkan ke PPT lengkapnya. Yang memvideokan, tolong divideokan kepada yang bertanya ya. Terima kasih atas perhatian. Baik, perkenalkan nama saya Widya Aufalastari. Izin bertanya, pada tahun 1913 ada seorang ilmuwan yang menyempurnakan model atom Rutherford. Siapakah ilmuwan tersebut? Selanjutnya, silahkan pertanyaan selanjutnya. Kenalkan, nama saya M. Firdaus. Saya akan bertanya apa hasil eksperimen yang dilakukan oleh Bohr. Apa yang menyebabkan adanya pelemahan batu? Baik, kami akan menjawab 3 pertanyaan dari audiens. Pertanyaan dari Widya Aufalastari. Pada tahun 1913 ada seorang ilmuwan yang menyempurnakan model atom Rutherford. Siapakah ilmuwan tersebut? Di tahun 1913, seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Niels Henrik David Bohr yang menyempurnakan model atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan teori kuantum Planck. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Jelas. Pertanyaan kedua yaitu nama dari kelompok 5 yaitu Firdaus. Yaitu apa hasil eksperimen yang dilakukan oleh Bohr? Yaitu eksperimen yang dilakukan oleh Bohr menghasilkan elektron yang meneliti atom bagi banyak proton dan neutron. Jadi dalam diri dasar tertentu yang disebut yang jenis neutron jadi ini atom maka kita yang lainnya dapat diharapkan atau memancarkan dari beberapa individu. Jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Setia dari kelompok 9. Apa yang menyebabkan adanya kelemahan teori atom Rutherford? 1. Model atom Rutherford tidak menjelaskan stabilitas atom dan alasan elektron tidak dapat masuk ke inti atom. 2. Tidak mampu menjelaskan tentang spektrum garis atom hidrogen. 3. Pada model atom Rutherford, elektron bermata negatif yang memiliki inti dapat membentuk spiral dan jatuh ke inti, namun faktanya elektron tetap stabil di lintasan. 4. Tidak bisa menjelaskan secara rotasi dari inti atom tak dari elektron. Kelemahan teori atom Bohr. 1. Tidak dapat
memperkirakan letak dari suatu elektron di dalam atom. 2. Tidak dapat memprediksi intensitas relatif garis spektra. 3. Belum dapat menerangkan spektrum atau kompleks intensitas relatif dari tiap garis spektrum emisi serta efek event, yaitu terpecahnya garis spektrum bila atom berada dalam medan magnet. 4.